Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring kelas 4 SD. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran daring hari ini, marilah bersama-sama panjatkan doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu ingatkan kembali ya agar anak-anak bisa mengisi absensi terlebih dahulu. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara runtut. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan peninggalan kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam serta pengaruhnya di wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Baiklah, biasanya kita bisa menemukan foto para pahlawan tersebut ada di dalam ruang kelas kita. Pengertian pahlawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan merupakan para pejuang yang gagah berani dan dikenal karena pengorbanannya dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan memiliki sikap yang bisa kita jadikan teladan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Berikut beberapa sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani. Pertama, berani menghadapi lawan dan membela kebenaran. Pada zaman dahulu, pahlawan kita berani menghadapi penjajah dan membela kebenaran. Saat ini sebagai siswa, harus berani melakukan hal yang benar, misalnya berani bertanya kepada guru jika belum memahami pelajaran dan berani mengakui kesalahan. Kedua, rela berkorban nyawa dan harta demi negara. Para pahlawan kita rela berkorban nyawa dan harta demi negara. Saat ini sebagai siswa, bisa menyisihkan sebagian uang jajan untuk membantu orang lain yang mengalami musibah. Ketiga, para pahlawan kita memiliki sikap pantang menyerah dalam merebut kemerdekaan. Saat ini sebagai siswa, harus pantang menyerah misalnya dalam mengerjakan soal yang sulit. Keempat, para pahlawan kita memiliki sikap yang teguh dan gigih pada pendirian untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Dan saat ini sebagai siswa, kita harus memiliki sikap yang gigih dan teguh dalam belajar demi meraih kesuksesan. Pengertian patriotisme. Patriotisme berasal dari bahasa Yunani yaitu patris yang artinya adalah tanah air. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia berkorban untuk kejayaan serta kemakmuran tanah airnya. Sikap patriotisme tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pahlawan, tetapi kita sebagai penerus bangsa juga harus meneladani sikap serta menanamkan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mencintai negara kita sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan karena akan menimbulkan sikap sombong. Sikap cinta tanah air yang berlebihan disebut dengan chauvinisme. Sikap patriotisme yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: pertama,
mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera merupakan wujud cinta kita terhadap tanah air. Kedua, memperingati hari-hari besar nasional. Memperingati hari-hari besar nasional dapat menanamkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Ketiga, menggunakan produk Indonesia. Saat ini, banyak masyarakat yang menggunakan produk luar negeri, padahal banyak sekali produk asli Indonesia yang tidak kalah kualitasnya. Menggunakan produk dalam negeri merupakan wujud kebanggaan kita atas karya anak bangsa. Keempat, turut serta melestarikan kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang terdapat dari Sabang sampai Merauke. Keragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga dan ikut melestarikan serta mempromosikan kebudayaan kita. Kelima, mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan dibuat untuk mengatur segala tindakan yang dilakukan manusia agar tertib dan disiplin dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat yang disiplin dalam menaati peraturan akan menjadi negara kita tertib, aman dan nyaman. Menghargai jasa para pahlawan. Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan merupakan pengorbanan yang harus kita hormati dan kita hargai. Misalnya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dan memupuk rasa persatuan. Berikut ini merupakan beberapa pahlawan bangsa yang kita miliki. Pertama, pahlawan nasional. Di antaranya Cut Nyak Bung Tomo, Raden Ajeng Kartini, dan Antasari. Berikutnya pahlawan proklamator, yaitu pahlawan proklamasi. Di antaranya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya pahlawan revolusi, di antaranya Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, Siswondo Parman, dan Brigjen Katamso. Kita. Di samping ini, Ibu akan menampilkan 3 buah gambar. Dari foto tersebut, hal apa saja yang mereka lakukan dan hal baik apa saja yang dapat kita pelajari dan kita tiru. Dari foto tersebut, kalian bisa menyimpulkan dan jawab beberapa soal yang telah Ibu bagikan di LKPD yang sudah Ibu share di grup ya. Baiklah, di sini Ibu sudah mendengarkan sebuah cerita tentang pahlawan. Tolong anak-anak jawab soal yang sudah Ibu siapkan ya. Ini ceritakan kembali dengan bahasa kalian yang tentunya lebih efektif dan menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya kirim ke WhatsApp grup kelas kita ya. Coba perhatikan gambar di sini. Gambar apakah yang Ibu tampilkan? Iya, itu sebuah cahaya matahari. Kira-kira dari kalian ada yang mengetahui bagian dari cahaya? Ya, cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Sifat-sifat cahaya juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Sekarang coba kalian semuanya tulis 4 sifat-sifat cahaya tadi di buku tulis atau buku tugas kalian. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat ini adalah salah satu sifat cahaya yang bisa dilihat dengan jelas.
cara membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus, yaitu cukup kalian sediakan tiga buah karton yang sudah dilubangi tengahnya. Kemudian kalian sediakan lilin seperti pada gambar. Nah, habis itu kalian lihat cahayanya melalui lubang tersebut. Nah, bisa kalian lihat kan bagaimana cahaya yang dihasilkan oleh lilin. Namun, apabila kartonnya kalian geser, nah, maka cahaya dari lilin tadi tidak bisa terlihat. Nah, ini dia yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Dua adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, sebelumnya pemantulan ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu pemantulan teratur, yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan teratur ini terjadi pada permukaan yang rata atau licin. Contohnya yaitu pada cermin. Nah, sementara itu pada pemantulan baur yaitu terjadi di permukaan yang kasar atau tidak rata. Contohnya yaitu pada air yang bergelombang. Nah, pembuktian bahwa cahaya itu dapat dipantulkan cukup dengan kalian bercermin di bawah sinar matahari. Nah, nanti kalau bayangan kalian ada di cermin, itu artinya cahaya bisa dipantulkan. Karena matahari sedang memantulkan sinarnya atau cahayanya ke tubuh kalian, kemudian ke cermin itu tadi. Kemudian ditangkap oleh objek mata. Oleh karena itu, bayangan kalian ada di cermin. Next, yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sebelumnya benda ini terbagi menjadi dua, yaitu benda yang gelap dan benda yang bening. Contohnya benda gelap yaitu benda yang berwarna, yang bisa menutupi semua bagiannya itu dengan warna. Nah, kalau benda bening ini bisa ditembus oleh cahaya, contohnya seperti gelas. Nah, pembuktian cahaya dapat menembus benda bening ini sangat sederhana. Cukup kalian siapkan gelas yang bening, kemudian senter, dan kalian cari spot seperti tembok yang berwarna putih. Caranya yaitu meletakkan benda bening tersebut di depan tembok, kemudian kalian arahkan cahaya senter ke tembok itu tadi. Maka yang terjadi adalah cahaya yang dihasilkan oleh senter bisa terlihat menembus gelas atau benda yang bening tadi ke tembok. Itulah pembuktian dari cahaya dapat menembus benda yang bening. Jadi kalau cahaya ini melewati dua zat yang berbeda, contohnya yaitu udara dan air, maka akan dibelokkan. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu ada sebuah pensil dan segelas air, kemudian pensilnya ditaruh di dalam gelas. Maka yang terlihat yaitu pensilnya seperti patah atau belok. Sebetulnya tidak, tapi itu adalah hasil dari proses pembiasan, karena pensilnya itu tadi melewati media rambatan yang kerapatannya berbeda antara udara dan juga air. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui pembuktian dari 4 sifat cahaya, coba sekarang kalian tentukan apa saja alat, bahan, dan juga cara-caranya membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran yang Ibu sampaikan, yaitu tentang Raja-Raja Nusantara beserta peninggalannya. Kemudian belajar tentang Raja Purnawarman, dan yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan cara membuktikannya. Di sini Ibu akan mengingatkan kembali agar anak-anak tetap terus semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin belajar di rumah ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu menerapkan 3M, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran daring berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.